Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk pertemuan kali ini, eh, menyambung dari pertemuan berikutnya yang kita sudah berhasil untuk eh, format data dan kemudian mengolah datanya dengan beberapa function. Untuk kali ini, kita akan membuat sebuah invoice sederhana atau mungkin undangan sederhana ya. Biasanya kita kalau membuat undangan kan di Word ya, Word begini gitu. Set, kita bikin manual ya, ini ya. Terus kemudian kepada misalkan seperti ini, kemudian lalu apa alamatnya di misalkan katakanlah Magetan seperti ini begitu ya. Nah, mungkin terlihat mudah jika terlihat enteng gitu ya, jika undangannya mungkin hanya beberapa, tapi bayangkan ketika kalian mengurusi sebuah departemen yang misalkan katakanlah dinas yang membawahi mungkin ratusan kantor gitu ya. Nah, apa yang akan kalian lakukan gitu? Apakah kalian akan menuliskan satu-satu gitu? Atau kita bisa pakai cara mudah gitu ya. Di Word kita punya fitur namanya mailings di sini gitu ya. Nah, fitur mailings ini sebenarnya digunakan untuk membuat undangan pertama, membuat label di amplop salah satunya. Bisa dialihfungsikan untuk membuat sebuah undangan. Kemudian bisa juga digunakan untuk membuat sebuah invoice otomatis begitu ya. Maksudnya invoice kepada masing-masing penerima dengan jumlah tagihan yang berbeda begitu. Oke, untuk kali ini konsepnya sebenarnya sama. Kita gunakan mail merge ini gitu. Tapi kita akan membuat sebuah namanya membuat invoice atau tagihan gitu ya. Tagihan SPP kalau bisa dikatakan gitu ya. Biar yang dekat dengan kita dulu gitu. Sebenarnya saya jelaskan fungsinya dulu. Mail merge ini memang digunakan untuk apa itu undangan, untuk amplop, untuk undangan gitu ya. Lebih tepatnya untuk amplop ya, karena memang berkaitan dengan kontak atau kontak yang kalian punya begitu. Jadi sebenarnya di sini konsep pertama adalah kita harus punya kontaknya terlebih dahulu. Kontaknya terlebih dahulu artinya kita harus mengisi datanya dulu, data kontaknya begitu ya. Jadi kita bisa membuat sebuah daftar kontak dengan type new list gitu ya, dengan template seperti ini. Ini tidak bisa diubah ya, jadi titelnya misalkan katakanlah Mister atau Madam atau Miss gitu ya, atau Tuan gitu, terserah, tergantung kasus yang akan kita buat. Tapi kolom-kolom ini tidak bisa dirubah, jadi harus ada first name, last name, company name, address line, company name, address line 1, address line 2, city, kemudian state, zip code, dan lain-lain begitu ya. Ini sudah paten gitu ya untuk recipient type new list tadi, new address list ini begitu. Bisa menambahkan new entry, bisa delete juga begitu. Gitu. Oh, bisa di customize ternyata ya. Bisa di customize tapi agak ribet gitu. Jadi kita harus menambahkan fieldnya. Kalau dalam Excel namanya field, kita tambahkan misalkan SPP gitu. Bisa sih seperti ini begitu. Move down. Gitu ya. Contoh ya. Contoh misalkan kita Tuan Supati gitu. Supati Sumati, company name-nya strip aja ya, karena nggak ada di sini. Address line-nya Jalan Hayam Buruk gitu. Hayam Buruk. Oke. Jalan Megatro. Ini contoh aja ya, Solo. Kemudian state-nya di state itu negara bagian ya. Kita bisa ubah sebenarnya.
state-nya katakanlah Central Java ya, kemudian 54145 gitu, country or regionnya Indonesia, kumpul 0856 ini ya. Workpunnya ya kita akan sama lah ya, trophy. Oke, email address misalkan sumati@gmail.com. Oke, SPP-nya misalkan 890. Berapa ini? 890.000, 8.900.000, kita tambahin 01 lagi. 12123, oke. Nah, kita klik oke begini ya. Kita udah apa itu, misalkan kita tulis di sini mahasiswa. Nah, kalau kita type new list tadi, maka otomatis di sini ada recipient listnya begitu. Kita bisa mengeditnya begitu ya. Jadi tinggal kita inputkan titelnya, kemudian kita masukkan username-nya siapa, kemudian pakai last name, kita kasih alamatnya di jalan ini, kemudian kota ini gitu ya, kita kasih state-nya, kemudian kita kasih kode pos, kemudian kita kasih country gitu. Nah, ini untuk merge field-nya yang kita akan merge sebenarnya gitu ya. Lalu kalau sudah jadi field kayak gini, terus dibuat apa gitu ya? Ini hanya variabel, kalau dalam bahasa ini variabel, jadi ini adalah bagian pengubahnya. Jadi datanya bisa kita edit di sini, bisa kita tambahkan, bisa kita bisa kita tambahkan. Kalau menambahkan di menambahkan itu di sini ya, kita tambah, tinggal ini harus bikin tinggal ditambahkan aja, tinggal diedit, harus diklik dulu baru nanti diedit seperti ini, baru ditambah. Misalkan kita ingin menambah new entry, misalkan katakanlah Nyonya Wakinem gitu ya, terus kemudian Wakinem Suharti, company name strip gitu kan, Jalan Pegangsaan gitu, Jalan Tentara Sukoharjo seperti itu, Central Java. Atau untuk pembeda kita akan bedakan ya, misalkan West Java gitu. Tiba-tiba di Jawa Barat ada kabupaten namanya Sukoharjo gitu ya, kemudian 67165. Oke, ini hanya data contoh ya, bukan kemudian negaranya Wakanda gitu. Ini hanya contoh saja ya, jadi bukan sebagai bukan kasus yang real, tapi ini hanya sebagai contoh untuk nanti diaplikasi ke kasus yang real. Oke, nah kita klik OK. Oke, yes, itu ya, kita klik OK sini. Lalu kita sudah mendapat dua data gitu ya. Nah, setelah ini terus bagaimana gitu ya, kita bisa melihatnya gitu ya, kita bisa klik preview di sini. Nah, nanti akan keluar hasil merge kita begitu ya. Nah, sebagai pertimbangan, sebagai acuan juga, ini adalah nomor urut resipiennya. Jadi tadi kan memang nomor 1 itu Tuan Suparti Sumati, tapi kalau kita geser gini, nomor 2 nanti akan keluar Nyonya Wakinem Suharti gitu. Itu untuk untuk merge yang select recipient begitu ya. Kedua, kita juga bisa
membuat mail merge tapi dengan data yang sudah ada gitu. Jadi kalau kita tadi kita biasa beberapa orang biasa menyimpan data pada file Excel ya. Jadi karena Excel lebih ibaratnya datanya bisa diolah sesuka hati begitu. Jadi kita bisa menggunakan data misalkan daftar mahasiswa ini gitu ya. Ini sebagai contoh yang kemarin ya. Lalu kita akan buat template invoice sederhana. Kita pilih new. Di sini ada invoice. Nah, kita buat invoice aja yang ini ya. Oke, nah, keluar invoice seperti ini. Lalu apa itu? Hal yang kedua, kita sudah dapat template-nya ini. Nah, datanya juga sudah ada seperti ini. Hal yang selanjutnya kita lakukan adalah kita mengkonekkan. Jadi kita koneksikan data yang ini, data yang ada di Excel dengan Word yang ada di sini begitu. Jadi kita pilihannya karena datanya sudah ada, kita gunakan namanya use an existing list begitu. Nah, kita harus hafal di mana tempat kita menaruh file Excel ini gitu. Saya menaruhnya di dokumen sini. Kemudian tadi filenya namanya daftar mahasiswa. Kita klik, lalu kita pilih sheet yang ada datanya tadi. Oke. Sudah. Tandanya sudah terkoneksi adalah panel di sini itu aktif gitu ya. Lalu kita tinggal menyisipkan fieldnya agar agar bisa di merge nanti begitu ya. Kita kasih recipient name-nya misalkan kasih dari nama. Oke. Kemudian company name-nya strip gitu aja ya karena mahasiswa begitu ya. Ini hanya contoh, jadi nanti untuk kasus yang berbeda silahkan nanti diaplikasikan. Atau kita ganti NIM saja ya. NIM. Kemudian tempatnya, lokasi kotanya kita pakai tempat lahirnya aja. Tempat lahir ini ya. Ini ya. Kemudian back to this. Oke, tempat lahir. Kemudian kita untuk sitcom ini kita kasih alamatnya begitu. Alamat dan terakhir nomor teleponnya. Oke, kita pakai nomor telepon yang ini gitu. Udah. Kemudian kita buat tagihan sederhana. Tagihannya berupa SPP ya. Jadi field ini yang akan kita masukkan ke tagihannya gitu. Sebagai contoh, kuantitinya misalkan 1 ya. Tagihan SPP. Unit price-nya kita abaikan saja, hanya contoh. Totalnya kita pakai field namanya tagihan SPP. Klik, nanti keluar, kemudian total undurnya SPP gitu. Oke, invoice date-nya kita kasih tanggal lahir aja ya, gitu. Biar berguna semua. Kita kasih tanggal lahir gitu. Meskipun ini hanya contoh, sekali lagi ini hanya contoh begitu. Oke. Lalu biar terlihat benar atau tidak, kita klik preview result. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Oke, benar ya. 2.400.000 kita sesuaikan di sini. Suparti. Oke. Nah, ini tinggal digeser ya. Ini berarti nomor urutnya tadi tinggal digeser urutan. Nah, berarti kan nomor 2 Sumati. Nah, kita kemudian bisa setelah di merge sudah terhubung dan sudah terhubung datanya, kita tinggal merge. Kalau mau langsung di print bisa gitu ya. Kalau mau ada editing data dulu, kita edit individual dokumen gitu ya. Misalkan katakanlah kita punya datanya tadi
1 sampai 4 yang ingin kita edit gitu ya. Berarti kita pilih 1 to 4. Kalau all berarti semuanya ya, tapi perhatikan bahwa sampai panel mana data tersebut ada begitu ya. Oke, kita misalkan 1 sampai 4 begitu. Kita klik OK. Nah, nanti akan keluar file baru seperti ini. Yang ini merupakan representasi dari merge kita, mail merge kita dari 1 sampai 4. Gitu. Begitu untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.